Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Daihatsu Verosa sebenarnya pertama kali diproduksi oleh Daihatsu di pasar global pada tahun 1987. Namun Verosa ini baru dipasarkan di Indonesia pada tahun 1993 bersamaan dengan pendahulunya yaitu Daihatsu Tough dan Daihatsu Rocky. Berbeda dengan Daihatsu Tough dan Daihatsu Rocky, Verosa ini hadir tidak memakai mesin diesel. Mesin Daihatsu Verosa memakai mesin bensin. Lalu pada Daihatsu Verosa pun tidak dilengkapi dengan penggerak 4x4 seperti yang ada pada Daihatsu Tough dan Daihatsu Rocky. Pada pertengahan tahun 90-an, Verosa ini sangat populer di kalangan anak muda. Meskipun Verosa ini terlahir dengan tampilan mobil yang memiliki ground clearance tinggi khas Jeep, tapi saat itu Verosa ini malah dijadikan mobil ceper oleh kalangan anak muda pecinta otomotif di tahun 90-an. Mungkin ini disebabkan karena Verosa ini diluncurkan bersamaan dengan tren mobil ceper yang sedang populer pada saat itu. Sangat disayangkan, umur Verosa di tanah air bisa dibilang hanya sebentar. Pertama kali dipasarkan pada tahun 1993, Verosa berhenti diproduksi pada tahun 1999. Dan kisahnya pun diteruskan oleh Daihatsu Taruna, yang mana Daihatsu Taruna ini juga sekarang sudah tinggal sejarah. Di Indonesia, Daihatsu Verosa ini hadir dalam 3 generasi. Generasi pertama Verosa beredar di Indonesia pada tahun 1993 sampai 1996. Model ini dikenal sebagai Verosa standar dan keunggulannya ialah dapur pacu yang mumpuni pada zamannya. Verosa generasi pertama ini dibekali dengan mesin bensin 1600 cc SOHC karburator 16 valve 4 silinder segaris berkode HDC dengan transmisi manual 5 percepatan. Kaki-kaki mobil ini pun mengandalkan suspensi double wishbone dengan stabilizer berjenis pegas torsion bar. Sistem penggerak Verosa ini memakai sistem penggerak roda belakang pada semua generasinya. Kedua roda depan disematkan rem cakram plus booster, sedangkan roda-roda belakang hanya memakai tromol. Fitur-fitur pada Verosa keluaran pertama ini sangatlah minim. Verosa generasi pertama ini tidak dilengkapi dengan power window, power steering, dan central lock. Selain itu, jok belakang Verosa ini pun masih berhadapan seperti pada jok angkot. Walaupun ada beberapa Verosa generasi pertama dengan jok belakang yang menghadap ke depan, tapi Verosa generasi pertama ini mayoritasnya memakai jok belakang yang berhadapan seperti pada mobil angkot. Lanjut model generasi kedua. Generasi kedua ini dikenal sebagai Verosa Special Edition. Siklus hidupnya berlangsung pada 1994 hingga 1996. Pada generasi kedua ini, mulai ada penambahan fitur seperti power steering dan power window. Lalu generasi kedua ini pun sudah dilengkapi dengan central lock yang terletak di dekat rem tangan. Dan pada jok belakangnya, Verosa generasi kedua ini jok belakangnya sudah menghadap ke depan, tidak lagi berhadapan. Sementara pada eksteriornya, ada tambahan penampilan berupa warna bodi two-tone, over fender pada setiap spakbornya, dan velg aluminium racing. Sementara pada bagian mesin, Verosa generasi kedua ini menggunakan mesin yang sama dengan Verosa generasi pertama. Lalu Verosa generasi ketiga atau generasi terakhir disebut sebagai Verosa G2 Sporty. Generasi penutup ini dipasarkan pada tahun 1996 hingga 1999. Verosa G2 ini lebih mumpuni dari sisi spesifikasi maupun fitur daripada dua generasi sebelumnya. Dari sisi teknis, model ketiga ini dilengkapi dengan suspensi depan independen dengan batang torsi, dan untuk suspensi belakangnya memakai suspensi independent coil spring multi-link yang membuat peredamannya lebih mantap dan halus.
Untuk fitur lainnya antara lain power window, power steering, dan central lock. Pada generasi ketiga ini ada juga tipe megatop dengan wheelbase yang sedikit lebih panjang dan terdapat perbedaan pada atap belakangnya, di mana pada atap belakang Verosa Megatop ini memakai jendela geser dan untuk kabin belakang dan atapnya lebih tinggi dengan tambahan jendela kecil di atasnya. Masuk ke bagian konsumsi BBM, sebenarnya ini relatif, tapi menurut saya pribadi, konsumsi BBM mobil ini masuk dalam kategori boros. Dengan kapasitas mesin 1600 cc, konsumsi BBM-nya mencapai 1:6 untuk rute dalam kota dan 1:10 untuk rute luar kota. Konsumsi BBM segitu normalnya ada pada mobil dengan mesin berkapasitas 2000 cc. Sementara masalah spare part, nggak usah khawatir, dikarenakan mesin HDC ini juga terpasang pada mobil Ceret dan Espas, jadi spare partnya pun masih banyak bertebaran sampai sekarang. Kelebihan Daihatsu Verosa adalah ukuran kabin yang luas jika dibandingkan dengan mobil Jeep sejenisnya seperti Suzuki Katana. Kabin Verosa terasa lebih lapang dan khusus untuk Verosa Megatop, ruang headroom dan legroomnya pun terasa lebih lega. Lalu pada tampilan eksteriornya yang gagah, membuat desain mobil ini cukup enak untuk dipandang. Dan kaki-kakinya yang sudah mengaplikasikan suspensi independen, tentunya akan terasa lebih nyaman dibandingkan Jeep populer lainnya. Sementara untuk kelemahannya, bodinya gampang keropos karena mobil ini menggunakan plat baja yang cukup tipis. Selain itu, kaki-kaki pada Verosa generasi pertama dan kedua, kaki-kakinya sangat keras dan kurang nyaman dan limbung ketika mobil digunakan pada kecepatan tinggi. Dan satu penilaian pribadi saya lagi adalah pada penggunaan mesin yang sama dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Jadi terkesan minim inovasi pada bagian mesinnya. Untuk masalah harga mobil ini berbeda di setiap generasinya. Pada generasi pertama harganya berkisar di 30–35 juta. Lalu pada generasi kedua dengan kondisi mobil yang cukup baik, harganya berkisar di 35–40-an juta. Dan terakhir pada generasi ketiga atau Megatop, itu harganya ada di 40–50-an juta. Tapi kalau untuk kondisi mobil yang istimewa sudah bisa dipastikan harganya pun tinggi. Demikian ulasan singkat kita tentang Daihatsu Verosa. Dan mobil ini pun sempat menjadi ikon anak gaul otomotif pada era pertengahan tahun 90-an. Terima kasih telah menonton ulasan singkat ini. Dan apabila ada yang ingin ditambahkan, bisa ditulis dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.